Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita daring, ibu berusaha untuk memberikan penjelasan walaupun mungkin tidak akan efektif, tapi mudah-mudahan sedikit membantu penjelasan dari penjelasan yang akan ibu berikan ke kalian gitu. Karena kalau misalkan ibu harus menjelaskan di pertemuan kita berikutnya, itu akan menghambat ke materi yang lainnya gitu. Oke, kali ini ibu akan menjelaskan terkait fungsi dan manfaat penelitian sosial ya. Silahkan kalian buka halaman bab 2 halaman 28 tentang penelitian sosial. Nah, di halaman 28 itu ada yang namanya fungsi dan manfaat penelitian. Oke, sebelum ibu tuliskan di papan tulis, sebelum ibu lanjutkan, ibu mau nanya dulu ke kalian, apa sih gitu bedanya fungsi dengan manfaat? Fungsi dan manfaat, apa bedanya gitu? Dan kalaupun sama, kenapa harus digabung fungsi dan manfaat gitu? Kenapa nggak dipisah aja fungsi manfaat? Ada yang tahu nggak? Oke, ibu kasih gambaran dulu. Contohnya gini, ibu mau tanya ke kalian, fungsi baju, kerudung, sepatu itu untuk apa? Fungsi. Benar banget, fungsinya buat dipakai. Ya, fungsinya buat dipakai, fungsinya untuk dipakai. Nah, kata dipakai itu, untuk dipakai itu adalah kata sifat. Nah, sedangkan manfaat adalah hasil atau kegunaan yang bisa. Manfaat itu adalah hasil yang dapat dirasakan oleh khalayak ataupun kebermanfaatan benda yang tadi ibu contohkan, pakaian, kerudung, sepatu, sama-sama untuk dipakai, tapi manfaat yang dirasakan ya oleh khalayak tuh berbeda, ya kan? Sesuai dengan bendanya. Kalau misalkan kerudung fungsinya untuk dipakai, tapi kan manfaatnya supaya menutup auratnya, rambut, buat nutup rambut. Kemudian pakaian berfungsi untuk dipakai juga, tapi manfaatnya bukan untuk dipakai di kepala kan, tapi manfaatnya untuk menutup aurat bagian tubuh. Kemudian sepatu, fungsinya, kata sifatnya ya fungsinya sama-sama untuk dipakai, tapi manfaatnya berbeda. Kalau sepatu mungkin untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam atau benda-benda yang membahayakan kaki kita, atau agar kaki kita terlihat estetik. Coba kalau kemana-mana pakai nggak pakai sepatu ataupun nggak pakai sandal dan lain sebagainya, ya. Gambaran sederhananya itu ada nggak gambaran? Berarti fungsi dan manfaat itu apa? Ya udah, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, fungsi ini adalah kata sifat. Fungsi ini adalah kata sifat. Apa Bu fungsi itu? Kata sifat aja. Fungsi ya, kata sifat yang dia untuk penempatan sesuatu yang berguna. Ya, fungsi baju untuk dipakai. Nah, sekarang kita tempatkan fungsi penelitian sosial, ya. Fungsi ini kata sifat. Untuk apa? Lebih tepatnya adalah fungsi ini kata sifat untuk menjawab kata untuk apa. Kan kita sering dapat pertanyaan, misalkan untuk apa? Ya, HP untuk apa? Untuk komunikasi. Telepon untuk apa? Untuk komunikasi. Kemudian TV untuk apa? Untuk nonton. HP juga bisa untuk nonton, ya. Kemudian buku untuk menulis. Kalau buku tulis sama.
Kalau buku bacaan, mau buku komik, novel, cerpen, cerbung, dan lain sebagainya, fungsinya sama. Kata sifat. Kata sifatnya adalah untuk dibaca. Nah, untuk apa? Jadi, si fungsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ini. Untuk apa sih? Meja buat apa? Kursi untuk apa? Sepatu untuk apa? Kamu pasti jawabnya buat dipakai lah, ya kan? Gitu. Sedangkan manfaat adalah kegunaan, hasil yang dapat dirasakan oleh halayak, hasil yang dapat dirasakan oleh orang banyak atau masyarakat. Nah, ya, jadi manfaat ini adalah hasil yang dapat dinikmati, dirasakan oleh orang banyak atau masyarakat atau halayak. Halayak tuh orang banyak, ya, orang kebanyakan. Kembali lagi ke yang contoh sepatu tadi. Sepatu itu untuk dipakai. Manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Bahkan bukan masyarakat Siomas aja. Masyarakat seluruh dunia merasakan manfaat menggunakan sepatu. Ya, merasakan manfaat memakai sepatu. Seluruh umat muslim di dunia merasakan manfaat dari menggunakan kerudung. Jadi sih fungsi ini hanya kata sifat yang menjawab dari pertanyaan untuk apa. Ya, mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Oke, setelah ini kita langsung ke poin berikutnya. Oke. Nah, Ibu hapus yang ini. Nah, kita hapus yang ini. Sekarang kalian perhatikan fungsi dan manfaat penelitian. Nah, sekarang kita ke penelitian sosial. Fungsi dan manfaat penelitian sosial. Fungsi dan manfaat penelitian. Setelah tadi tahu kalau fungsi itu kata sifat yang untuk menjawab pertanyaan untuk apa, kemudian manfaatnya adalah hasil yang bisa dirasakan atau dapat dirasakan oleh halayak atau orang banyak ataupun masyarakat secara umum, secara luas. Sekarang perhatikan di situ ada fungsi dan manfaat penelitian sosial, ada 3 poin. Untuk siapa saja manfaat penelitian sosial, fungsi dan manfaat penelitian sosial. Yang pertama, fungsi dan manfaat sosial adalah untuk ilmu sosial. Karena kita sedang membahasnya terkait ilmu sosial, yakni sosiologi, ya tentu penelitiannya pun penelitian sosial. Ya, untuk ilmu sosial apa saja? Kalau di situ mungkin ada sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan hukum. Nah, itu adalah ilmu-ilmu sosial. Nah, Ibu ambil sampel deh, 2. Misalkan kamu di situ ada sosiologi dan sejarah. Ya, Ibu ambil 2 aja karena di situ ada beberapa. Nah, sosiologi, ya, fungsi dan manfaat penelitian sosial untuk ilmu sosiologi adalah yang pertama, fungsinya sama-sama untuk meneliti. Fungsinya sama-sama untuk meneliti. Jadi si penelitian sosial ini digunakan sama-sama untuk meneliti. Meneliti. Nah, sedangkan manfaatnya adalah apa yang dikaji? Kalau yang dikajinya adalah sosial tentang masyarakat, berarti manfaatnya adalah kita bisa mengetahui tentang masyarakat ataupun permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu gejala sosial, tindakan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi
dan manfaat penelitian sosial di ilmu sosial yaitu sejarah. Manfaatnya fungsinya sama. Fungsinya sama-sama untuk meneliti. Si penelitian sosial ini ya fungsinya sama-sama untuk meneliti di sejarah. Tapi manfaatnya berbeda. Manfaatnya beda. Kalau misalkan di sosiologi untuk tahu permasalahan sosial di masyarakat, sedangkan di ilmu sejarah kita sebagai peneliti bisa mengetahui peristiwa sejarah, tokoh sejarah, ruang dan waktu. Ya, jadi ini tuh kata sifat, kata sifat untuk menjawab untuk apa sih penelitian itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, fungsi dan manfaat penelitian sosial untuk masyarakat, untuk kita semua. Untuk masyarakat. Ya. Apa fungsi dan manfaatnya? Yang pertama, fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini berfungsinya untuk menjawab pertanyaan. Nah, karena kata sifat fungsi itu menjawab untuk apa? Nah, kan ditanyakan penelitian sosial berfungsi untuk apa sih di masyarakat? Sama. Ya, untuk meneliti. Tapi apa? Menjawab pertanyaan masyarakat. Benar gak menjawab pertanyaan masyarakat? Contohnya aja sekarang kita lagi belajar daring nih. Tiba-tiba sekolah didaringkan selama 1 dekade, 1 tahun. Orang tua kadang nanya, kenapa sih sekolah tuh harus daring? Kenapa sih anak-anak didaringkan, dirumahkan gitu? Padahal kan enak di sekolah. Kalian kadang nanya juga, kenapa sih harus libur? Kan enak di sekolah belajarnya, ya dapat uang jajan lah dan sebagainya dengan alasan berbagai alasan gitu ya. Akhirnya pertanyaan itu ya menjawab pertanyaan masyarakat. Akhirnya pertanyaan itu dijawab oleh pemerintah pusat, kemudian dijawab oleh pemerintah daerah, kemudian dijawablah oleh pihak sekolah atau lembaga sekolah di seluruh Banten ya, karena kita cakupannya kan Banten. Akhirnya dijawablah pertanyaan masyarakat itu, kenapa sekolah itu didaringkan? Karena untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, fungsi dan manfaat penelitian sosial diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya sudah terjawab. Tapi terkait menyelesaikan masalah atau tidak itu tergantung individu masing-masing, tergantung masyarakat. Karena setiap masyarakat, setiap individu punya cara pandang yang berbeda. Pro kontra itu pasti ada. Ya, kayak kemarin selain dari Covid, kayak kemarin ada booming minyak 2 liter harga 28.000. Ya, harga 28.000 yang tadinya hampir 40.000 akhirnya diturunkan jadi 28.000. Nah, itu menjawab pertanyaan masyarakat. Kok minyak mahal, kita kesulitan, kemahalan, nggak kebeli dan sebagainya, langka dan sebagainya. Akhirnya dijawablah oleh pemerintah ekonomi, Menteri Ekonomi. Akhirnya diturunkanlah harga minyak di seluruh penjuru, mungkin di seluruh Banten misalkan cakupannya, harganya bahkan seluruh Indonesia. Nah, harganya 28.000. Ya. Terjawab kan pertanyaan masyarakat yang merasa minyak tuh langka, minyak tuh mahal. Kejawab kan? Kejawab, dijawab oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Harga minyak diturunkan menjadi 28.000. Tapi untuk manfaat itu kan tadi artinya adalah hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, bisa dirasakan halayak atau orang banyak. Ya, berarti di sini yang kedua manfaatnya diharapkan menyelesaikan masalah. Menurut kalian gimana?
Ya akhirnya ya di sini kata ibu juga di bagian menyelesaikan masalah, manfaatnya kan bisa menyelesaikan masalah, fungsinya menjawab pertanyaan, manfaatnya adalah menyelesaikan masalah, diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Tapi pada kenyataannya masih belum bisa menyelesaikan masalah. Nah itu tadi kata ibu juga, porsi bisa menyelesaikan atau tidaknya permasalahan ekonomi di harga minyak yang naik dan turun tergantung dari individu itu sendiri, tergantung masyarakat, karena setiap orang berbeda-beda cara berpikir, cara pandang, ya, cara penilaian, karena mereka punya stereotip, karena kita punya stereotip yang berbeda. Stereotip itu cara pandang, cara melihat sesuatu hal. Oke, yang ketiga, poin ketiga, fungsi dan manfaat penelitian sosial untuk peneliti itu sendiri. Untuk siapa? Untuk peneliti. Nah, fungsinya penelitian sosial bagi peneliti ini, fungsinya adalah memperoleh informasi. Karena ketika melakukan penelitian sosial, ya ibu pernah bilang syaratnya melakukan penelitian sosial adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Penelitian itu sendiri kan mencari tahu, ya, mencari tahu apa? Informasi. Awas, jangan gibah. Ya gibah juga sama sih, ketika kamu mencari-cari tahu kejelekan orang itu juga sama, bagian dari mencari informasi, ya. Tapi ada yang keduanya, manfaatnya. Karena setelah fungsi pasti ada manfaat, ya. Bagi kita, ibu sebut kalian juga adalah peneliti. Kenapa ibu sebut kalian peneliti? Karena kalian misalkan ketika ibu minta tolong cari, tugas kalian adalah mencari contoh berita penelitian yang menarik. Nah, ketika kalian mencari baik di Google, di koran, di majalah ataupun di media lainnya gitu. Nah, ataupun kalian meneliti langsung nih di lapangan gitu ya. Menurut kalian menarik, kalian tulis. Nah, itu ketika kalian nyari, nulis, kalian memperoleh informasi. Ya. Bu, gimana kalau kan nyari aib orang juga, Bu, termasuk nyari informasi, betul. Tapi informasi yang seperti apa? Oke, yang berikutnya fungsinya adalah mencari informasi, memperoleh informasi. Ya, mencari informasi. Kemudian manfaatnya adalah memperoleh pengetahuan. Gini deh, kalian kan berasumsi kalau ngorek-ngorek kejelekan orang itu adalah mencari informasi, nyari-nyari kesalahan orang juga informasi, ngomongin orang juga ikut nimbrung ngomongin orang juga kalian mendapatkan informasi. Tapi informasinya bermanfaat atau tidak? Itu pertanyaan ibu. Kira-kira menurut kalian kalau ngegibah, nyari-nyari kesalahan orang lain, ngorek-ngorek kesalahan orang lain, kalian mendapatkan informasi, betul. Tapi informasinya bermanfaat atau tidak? Pasti kalian jawabannya sama semua, bermanfaat, bener gak? Ya, oke. Nah, pasti mendapatkan informasi, betul. Sama-sama mendapatkan informasi. Ketika kalian ibu minta mencari berita, itu juga bagian dari kalian sedang meneliti, mencari tahu. Makanya ibu sebut kita semua, kalian dan ibu, kita semua lah adalah peneliti. Ya, kalian kan sering mengamati lingkungan, itu kalian sedang menjadi pengamat, ya, pengamat sosial. Nah, ada nggak manfaatnya dari misalkan gibah sama ya kalian nyari tahu berita yang menarik tuh kayak apa, kalian sampai pusing, sampai salah lagi. Bu, kata ibu, silahkan kalian konfirmasi apakah penelitian yang kalian dapatkan itu, masalah sosial itu termasuk penelitian yang menarik atau tidak. Kalian konfirmasi, ketika benar baru kalian tulis. Nah, itu selain kamu mendapatkan informasi, kamu juga memperoleh pengetahuan, ya. Selain mendapatkan informasi, kamu juga mendapat pengetahuan baru. Akhirnya pengetahuan kamu semakin luas dan
Ada satu keuntungan lagi, kamu bisa menjelaskan ke teman-teman, ya, ke teman-teman, gini loh maksud Bu Iva tuh berita yang menarik tuh kayak gini loh, gitu tuh, ya kan? Selain dapat pengetahuan, kamu bisa berbagi, kamu juga dapat nilai plus dari ibu. Ketika beritanya menarik, Bu Ifat baca, kamu bisa tampil ke depan untuk membacakan hasil dari pencarian kamu. Akhirnya kamu membacakan di depan dan mendapatkan nilai yang berbeda dari teman-teman. Itu kan nilai plusnya. Jadi bukan hanya memperoleh informasi saja, tapi kamu memperoleh pengetahuan, bahkan lebih dari itu. Pengetahuan kamu bertambah, kamu bisa berbagi dengan teman, ibu semakin respect ke kamu, kemudian kamu juga dapat nilai yang baik ketika belajar. Oke, jika ada yang ditanyakan dari apa yang ibu jelaskan, nanti boleh ditanyakan di kelas ya. Mungkin ini saja. Jadi fungsi dan manfaat sosial itu ada 3 poin. Yang pertama, penelitian sosial itu berguna dan bermanfaat untuk ilmu sosial, masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah untuk peneliti itu sendiri. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.